Kalau kita bicara tentang menghujat Roh Kudus, maka kita bicara soal beberapa hal yang berkaitan dengannya. Yang pertama adalah kita berbicara tentang pengampunan. Yang kedua, kita juga akan berbicara tentang pribadi Allah sebagai Allah Sang Pengampun dosa. Kemungkinan yang berikutnya yang kita bicarakan adalah berkaitan dengan dosa itu sendiri. Lalu yang terakhir yang kita bicarakan tentang keberadaan manusia sebagai pendosa itu. Kalau kita bicara tentang Allah, maka kita bicara tentang Allah yang mengasihi, Allah yang sanggup mengampuni dosa apapun. Kalau kita perhatikan dari kepribadian Allah, maka tidak ada satu dosa pun, termasuk dosa menghujat Roh Kudus, itu yang tidak bisa diampuni oleh Allah. Allah sebagai pribadi Tuhan di atas segala Tuhan, sanggup melakukan segala sesuatu, apalagi hanya sekedar dosa menghujat. Dia bisa mengampuni. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga mengenal dan mengetahui fakta bahwa sejauh timur dari barat itu Tuhan akan menjauhkan kita, mengampuni kita. Ya, sejauh timur dari barat. Tuhan akan melupakan kalau seseorang memohon ampun kepada Tuhan. Itu fakta teologi yang kedua. Fakta teologi yang ketiga, yaitu berkaitan dengan kasih Allah. Bahwa kasih Allah ini begitu dalam, begitu lebar, begitu luas. Ya, kita juga pernah mendengarkan lagunya ya, kasih Allah itu, lagu sekolah minggu. Itu begitu dalam, begitu lebar, begitu luas, dan kasih Allah ini pun yang menjadi alasan anak tunggal Allah, yaitu Yesus Kristus, turun ke dunia. Dan ini adalah satu program mega proyek ya. Mega proyek dari surga itu berkaitan dengan datangnya Tuhan ke tengah-tengah dunia ini. Tadi malam saya membaca semacam satu berita di TikTok yang mengatakan begini. Sangat tidak bisa diterima bahwa Tuhan itu menjadi manusia. Bagaimanapun alasannya, Tuhan itu tidak mungkin jadi manusia. Gitu. Karena tidak masuk akal bahwa Tuhan itu menjadi manusia. Jadi kalau kita mau beriman, kita harus beriman itu sesuai dengan akal kita, sesuai dengan logika kita. Iman itu tidak akan pernah bertentangan dengan logika. Dan Tuhan menjadi manusia itu tidak logis. Bertentangan dengan pemikiran kita manusia. Maka doktrin Tuhan menjadi manusia itu adalah doktrin yang sesat. Ya, itu dari pandangan seseorang. Itulah bahayanya media sosial ya. Dia bisa mengeluarkan statement-statement berbahaya seperti ini dan bisa dibaca oleh siapa saja. Oleh orang yang mengerti teologi dan oleh orang-orang yang tidak mengerti teologi. Nah, untuk orang-orang yang tidak mengerti teologi, mendengarkan statement ini, membaca statement ini, akhirnya jadi bingung dia. Bahkan nanti
ragu-ragu terhadap imannya. Ya apa benar ya? Masakan Tuhan kok jadi manusia gitu. Nah, jadi konsep ini sebenarnya berkembang oleh karena filsafat rasionalisme. Nah, filsafat rasionalisme itu adalah filsafat yang mengembangkan konsep bahwa segala sesuatu itu harus rasional, harus masuk akal. Kalau sesuatu itu tidak masuk akal, maka itu bukan ilmu pengetahuan. Nah, kalau rasionalisme itu dikembangkan, maka sebenarnya bukan cuman Tuhan yang menjadi manusia yang ditolak. Dosa pun harus ditolak. Pengampunan pun harus ditolak. Konsep tentang Allah sendiri pun harus ditolak. Karena keberadaan Allah itu tidak masuk akal. Surga pun ditolak. Karena surga pun tidak masuk akal. Ya, jadi kalau ada orang statement seperti itu, ya, Tuhan menjadi manusia, tidak masuk akal, tapi dia masih menerima Tuhan, ya orang itu sebenarnya inkonsisten ya, tidak konsisten. Kalau dia menolak Tuhan menjadi manusia, ya dia harus menolak surga, menolak Allah, menolak neraka, karena semuanya itu tidak masuk akal. Ya itulah, kadang-kadang orang itu inkonsisten ya. Tapi dia tidak sadar kalau dia itu inkonsisten, tidak konsisten. Satu sisi dia bilang A, tapi sikapnya dia sebenarnya A. Ya. Dia menolak B, tapi sebenarnya sikapnya adalah B. Itu inkonsisten. Nah, Allah itu adalah Allah yang Maha Kasih, dan dia mengasihi manusia itu luar biasa sampai dia sendiri pun harus turun ke dunia. Jadi kalau manusia yang berdosa, yaitu dengan melakukan dosa menghujat itu minta ampun, mengapa Tuhan tidak bisa mengampuni? Gitu. Oke, itu fakta yang berikutnya. Nah, kemudian kita masuk ke fakta tentang dosa. Dosa, menurut Alkitab, adalah satu perbuatan kejahatan di mata Tuhan. Nah, ini harus kita clearkan dulu sama-sama sebagai satu definisi yang kita harus sepakati bersama-sama gitu ya. Bahwa dosa itu adalah kejahatan di mata Tuhan. Terkadang kita melihat sesuatu itu tidak jahat, Tuhan melihatnya sebagai satu kejahatan. Seringkali yang kita lihat itu seperti sesuatu yang normal-normal saja, tetapi Tuhan melihatnya itu sebagai dosa. Misalnya, kita ditempeleng, lalu secara manusiawi kita marah, namanya juga ditempeleng, disakiti, kita marah. Dalam kemarahan itu kita mengeluarkan kata-kata kotor sebagai luapan emosi atau ungkapan emosi. Kita mengeluarkan kata-kata kotor, kita marah, dan itu wajar sebagai manusia. Tapi bagi Tuhan, bahwa apa yang sudah kita lakukan itu kejahatan, dosa. Nah, jadi dosa itu kejahatan di mata Tuhan, bukan di mata manusia saja. Kalau manusia melihatnya itu kebaikan, Tuhan bisa melihatnya sebagai suatu kejahatan. Karena itulah kemudian Alkitab menjadi ukuran apakah sesuatu itu berdosa atau tidak. Yang ketiga, manusia ini adalah manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Dalam kejatuhannya sebagai manusia yang berdosa, manusia ini sudah memiliki keterikatan dengan kuasa kegelapan. Ya, jadi perhatikan. Dalam keberdosaannya, manusia sudah jatuh di dalam dosa dan terikat oleh dosa. Jadi,
Seseorang yang sudah berdosa, kalau tidak dilepaskan ikatan dari dosa, maka dia akan tetap terikat dengan dosa, terikat dengan kuasa kegelapan. Dia masih terikat dengan iblis. Di dalam keterikatannya dengan iblis ini, dia memiliki kemungkinan untuk terus berdosa. Sekalipun dia sudah jadi mahasiswa teologi, dia sudah jadi hamba Tuhan, dia sudah jadi pendeta, dia sudah jadi dosen teologi, tetapi kalau di dalam dirinya itu masih memiliki keterikatan dengan dosa, dengan kuasa kegelapan, maka dia akan mengalami kemungkinan-kemungkinan untuk melakukan dosa terus. Karena itu, penebusan dosa itu, pengampunan dosa itu selalu dikaitkan dengan penyangkalan diri. Nah, penyangkalan diri ini adalah juga bagian dari penyangkalan terhadap dosa, penyangkalan terhadap ikatan dosa, dan pemutusan hubungan dengan kuasa kegelapan. Jadi kalau saudara minta ampun dosa, itu harus juga melakukan pemutusan hubungan dengan iblis. Putus hubungan dengan nyamuk. Kok nyamuk? Putus hubungan dengan iblis. Jadi kalau saudara minta ampun dalam perbuatan dosa saudara, tetapi saudara tidak memutuskan hubungan dengan iblis, ya nanti tinggal tunggu saja 1-2 minggu berikutnya setelah saudara minta ampun, setelah saudara bertobat, saudara berdosa lagi. Oke, itu tentang dosa. Nah, sekarang kita lebih spesifik lagi. Kita bicara tentang dosa menghujat Roh Kudus. Tadi kita sudah mendapatkan gambaran dalam doktrin Allah itu adalah Allah yang mengampuni dan tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni. Dosa apapun, ya. Asalkan kita datang dan mengakui dosa-dosa kita, kita akan diampuni oleh Allah. Kemudian yang berikutnya itu memberikan penjelasan tentang kasih Allah yang luar biasa seperti itu. Kita juga dapat gambaran tentang dosa manusia dan manusia yang berdosa, keterikatan dengan iblis. Dan sekarang kita membahas tentang menghujat Roh Kudus. Nah, di dalam konteks Alkitab yang kita tadi sudah dibaca tentang dosa menghujat Roh Kudus dari Matius 12 ayat yang ke-32. Ini konteksnya adalah ketika Tuhan Yesus melakukan mujizat, tetapi dianggap bahwa perbuatan Tuhan Yesus Kristus itu didasarkan pada kuasa Beelzebul, kuasa roh jahat, bukan dari kuasa Allah. Nah, kalau kita perhatikan dalam konteks ini, sebenarnya yang menjadi dasar dari statement orang-orang tersebut, ya, itu adalah bahwa mereka sebenarnya menolak Tuhan Yesus. Begitu juga dengan semua pekerjaan Tuhan Yesus, sehingga apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu diklaim bukan dilakukan oleh Allah, tetapi dilakukan oleh kuasa kegelapan. Nah, penolakan yang seperti inilah yang kemudian dinyatakan sebagai dosa menghujat Roh Kudus. Nah, yang menjadi menarik adalah bahwa Tuhan memberi catatan tentang dosa menghujat Roh Kudus ini, yaitu bahwa dosa ini adalah dosa yang tidak dapat diampuni, baik di dunia ini dan juga di dunia yang akan datang. Nah, ini kita bicara tentang dosa yang tidak akan diampuni di dunia ini dan di dunia yang akan datang. Nah, sebagian orang menafsirkan dunia yang akan datang itu adalah sorga.
Tetapi Alkitab terjemahan bahasa Indonesia menyebutkan ini sebagai dunia, bukan surga. Kalau kita perhatikan dalam bahasa Yunaninya, ya, kalau kita perhatikan dari bahasa Yunaninya, Aphetesetai auto ute en tutu to aioni ute ento melonti. Jadi di sini kita bicara tentang zaman sebenarnya. Jadi bukan kosmos tetapi aioni. Ya. Jadi ini tentang zaman. Jadi kalau kita perhatikan dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, kalau terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, kita baca, apabila orang mengatakan sesuatu menentang anak manusia, ia dapat diampuni. Ya, aphetesetai itu pengampunan, tetapi apabila ia menghina Roh Kudus, ia tidak dapat diampuni, baik sekarang maupun di akhirat. Jadi kalau bahasa Indonesia sehari-hari itu menafsirkannya dengan kata akhirat. Ya. Tetapi kalau dalam bahasa Yunani itu menggunakan kata aioni. Nah, aioni ini adalah terjemahan dari kata zaman. Jadi kita ini berada di dalam satu zaman yang disebut dengan zaman manusia. Itu yang pernah kita bahas minggu lalu ya. Dan kemudian yang berikutnya, bahwa zaman yang dimaksudkan di sini adalah zaman yang berkaitan dengan kurun waktu tertentu dalam kehidupan manusia yang ada di dalam dunia ini, di bumi ini. Nah, setelah zaman manusia, maka nanti akan masuk ke dalam zaman baru. Nah, zaman yang baru ini bisa saja dimaksudkan adalah akhirat atau dunia setelah kematian, atau zaman yang baru yang ada di dalam bumi ini juga. Tetapi zamannya sudah berbeda. Contoh ya, misalnya dulu ada zaman dinosaurus, ada zaman manusia purba, kemudian muncullah zaman manusia. Setelah zaman manusia akan muncul zaman yang lain. Nah, ini zamannya apa? Tetapi ini masih di bumi, belum di surga. Ya. Nah, tetapi ada juga yang menafsirkan bahwa yang dimaksudkan zaman lain itu, atau bumi yang lain, di dunia yang lain, itu adalah surga. Nah, ini nanti kita akan lihat mungkin dari pendekatan sinoptis ya. Apa kata Injil-Injil yang lain berkaitan dengan zaman ini? Apakah zaman yang dimaksudkan ini adalah zaman yang baru tetapi masih di bumi, ataukah zaman yang berkaitan dengan dunia akhirat ya? Nah, begini. Yang penting adalah bahwa dosa menghujat Roh Kudus itu adalah dosa yang tidak akan mungkin diampuni lagi di zaman kita dan di zaman berikutnya. Bisa zaman yang di bumi, bisa juga zaman yang di akhirat. Itu berarti bahwa dosa ini adalah dosa yang mengerikan. Dosa yang bagi orang yang baru tahu, itu langsung gelisah. Jangan-jangan saya secara tidak sengaja telah melakukan dosa menghujat Roh Kudus ya. Ini bagaimana kalau saya dengan sengaja
dengan tidak sengaja menghujat Roh Kudus. Apakah saya berarti sudah menghujat Roh Kudus? Waduh, kalau saya sudah menghujat Roh Kudus dengan tidak sengaja, lah percuma saya minta ampun bahwa dosa saya yang satu ini itu tidak bisa diampuni. Dosa-dosa saya yang lain bisa diampuni. Ya, dosa marah, dosa dengki, dosa cemburu, dosa iri hati bisa diampuni semua. Ya, dosa menyakiti hati orang diampuni. Nah, ini tapi saya sudah melakukan dosa secara tidak sengaja. Ya, dalam ketidaktahuan ya, mungkin kita dulu pernah bilang Tuhan, tapi kita plesetkan jadi hantu gitu ya. Atau ya kita menghina-hina nama Tuhan Yesus, atau kita pernah guyonan atau bercanda yang berkaitan dengan Tuhan Yesus, tapi sebenarnya isi bercandanya itu menghina Tuhan Yesus gitu ya. Ini misal contoh, ada orang yang bercanda bahwa Tuhan Yesus itu pernah sakit flu. Kapan Tuhan Yesus pernah sakit flu? Itu waktu Tuhan Yesus ada di kayu salib. Itu Tuhan Yesus sakit flu. Loh, kok bisa? Soalnya dia tidak pakai baju. Jadi Tuhan Yesus masuk angin. Ya, karena masuk angin jadi sakit flu. Nah, ini bercanda sebenarnya. Tetapi karena bercandanya ini objeknya itu Tuhan Yesus, jadi terkesan bercandaan itu menghina Tuhan Yesus. Nah, seringkali ada yang bercanda seperti itu. Kadang-kadang juga ada hamba-hamba Tuhan yang bercanda berkaitan dengan hal-hal yang rohani, semua jemaatnya ketawa, tetapi sebenarnya candaan itu menghina gitu ya, mengejek ya, melecehkan. Nah, apakah yang seperti ini kita sudah menghujat Roh Kudus? Secara tidak langsung saya tidak tahu konsep atau definisi menghujat Roh Kudus, tapi tanpa sengaja atau dalam ketidaktahuan saya telah melakukannya. Apakah saya sudah berdosa menghujat Roh Kudus? Dan apakah karena sudah melakukan itu berarti dosa saya tidak diampuni? Kalau dosa saya tidak diampuni, dapatkah saya masuk surga? Saya tidak bisa masuk surga. Karena salah satu persyaratan untuk masuk surga adalah semua dosa itu harus sudah beres. Nah, ini ada satu dosa yang tidak bisa beres. Tidak akan pernah bisa beres. Menghujat Roh Kudus. Nah, ini bagaimana ini? Akhirnya ketakutan sendiri. Ya, ketakutan sendiri, gelisah, dan akhirnya hidup tanpa damai sejahtera sebagai orang Kristen karena dosa ini. Nah, dosa menghujat Roh Kudus ini berkaitan dengan Roh Kudus itu sendiri. Bahkan ada satu ayat yang mengatakan kalau kamu menghina anak manusia, kamu masih diampuni. Tetapi kalau kamu menghina Roh Kudus, kamu tidak akan diampuni. Ini di ayat yang ke-31 ya. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni. Tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Kalau ayat yang ke-30, siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Oke, ini sudah dalam konteks yang berbeda ya. Tetapi kita tahu bahwa menghujat anak manusia, menentang anak manusia, ayat 32, ia diampuni. Tetapi ketika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Nah, ada satu pertanyaan lain yang cukup menarik di sini. Berkaitan dengan status kuasa.
Berarti anak manusia itu lebih rendah daripada Roh Kudus. Apakah Tuhan Yesus itu lebih rendah daripada Roh Kudus? Sehingga dosa terhadap Tuhan Yesus masih bisa diampuni, tetapi dosa terhadap Roh Kudus tidak dapat diampuni. Berarti Roh Kudus lebih tinggi daripada Yesus. Bagaimana dengan konsep Tritunggal, Trinitas? Bukankah Tuhan Yesus itu setara dengan Roh Kudus? Tuhan Yesus setara dengan Allah Bapa. Nah, sekarang Tuhan Yesus dapat dihina-hina, tetapi Roh Kudus tidak dapat dihina-hina. Nah, ini bicara tentang doktrin Kristologi ya. Nanti kita bicarakan lagi yang hal-hal yang seperti ini. Tetapi sekarang kita fokuskan bahwa ternyata fakta yang berikutnya adalah menentang Roh Kudus itulah yang tidak dapat diampuni. Ini bagaimana konsepnya? Kok menentang Yesus dapat diampuni, menentang Roh Kudus tidak dapat diampuni dosa itu? Kalau kita perhatikan dari konteksnya, ini adalah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang begitu membenci Tuhan Yesus. Nah, dalam situasi yang seperti ini, itu mereka betul-betul menolak Tuhan Yesus Kristus dan menolak Roh Kudus. Jadi sekalipun mereka itu diberitahu, ya, mereka terus akan menolak. Karena mereka telah menetapkan hati untuk menolak. Dan kita tahu bahwa tidak ada satupun ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang membenci Yesus itu yang datang bertobat, ya, kecuali ada 2 orang dari kelompok itu yang dari pertama-tamanya memang hatinya sudah terpikat pada Tuhan Yesus. Yang pertama adalah Nikodemus, ya, dan yang kedua adalah pemilik kubur. Ya, itu adalah anggota Sanhedrin, ya, pemilik kubur yang dipakai untuk menguburkan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah orang yang masih memiliki hati, dan diperkirakan kedua orang ini yang merupakan bagian dari ahli Taurat dan orang Farisi inilah yang bertobat, ya, yang lain-lain tidak. Nah, ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini, mereka telah memutuskan dalam hati mereka, dalam hidup mereka, karena mereka mempunyai free will, ya, mereka memiliki kehendak bebas untuk menolak. Dan yang ditolak itu adalah Roh Kudus. Kenapa mereka menolak Roh Kudus? Karena ada satu statement yang memberikan satu keyakinan bahwa mereka menolak Roh Kudus, yaitu bahwa menganggap bahwa roh yang ada dalam diri Tuhan Yesus Kristus itu bukan roh Allah. Nah, keyakinan inilah yang akhirnya membuat mereka menolak Yesus dan menolak Roh Kudus. Nah, dari situ Tuhan Yesus melihat satu konteks di mana ketika seseorang sudah menolak Roh Kudus, maka orang tersebut di dalam dirinya itu tidak akan pernah mampu dan mau minta ampun akan dosa-dosanya. Nah, kita perhatikan ada satu konsep doktrin teologi yang berbicara tentang pengampunan dosa. Bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita. Kasihnya itu ajaib dan luar biasa. Sehingga dosa apapun, sejauh timur dari barat, itu artinya dosa apapun, walaupun dosamu semerah kirmisi, akan diputihkan seputih salju. Walaupun dosamu merah semerah kain kesumba, akan diputihkan seputih bulu domba. Dosa apapun, ya, kalau kita datang memohon pengampunan, maka Tuhan akan mengampuni. Dosa apapun, semerah apapun, akan diputihkan. Sejauh timur dari barat, akan dilupakan.
kalau kita datang meminta ampun. Nah, tetapi permasalahannya adalah bahwa ketika seseorang sudah menolak Roh Kudus, orang itu kemungkinannya akan tertutup pengampunan dosa terhadap dirinya. Kenapa? Karena orang itu tidak akan meminta ampun atas dosanya. Kenapa? Ya karena dia menganggap dirinya benar. Karena dia menganggap dirinya benar, dia merasa bahwa apa yang dilakukannya benar, untuk apa minta ampun? Perhatikan orang-orang yang tergolong ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka menganggap dirinya benar. Bahwa apa yang dikatakan terhadap Yesus itu benar. Sesuai dengan perjanjian lama. Menurut mereka, secara teologi, karena mereka itu dosen-dosen teologi, ya. Pembahasannya adalah pembahasan teologi semua. Jadi ketika mereka melihat Yesus, melihat semua yang dilakukan Yesus, mereka mengambil kesimpulan, Yesus ini bukan datang dari Allah. Jadi sekalipun Yesus melakukan banyak mujizat, hati mereka tertutup. Mereka menolak Yesus. Bahkan penolakan itu berujung kepada usaha untuk membunuh Yesus. Dan ini berarti betul-betul menolak. Dan juga menolak Roh Kudus. Nah, perhatikan sekarang dari sisi Roh Kudus. Apa yang dilakukan Roh Kudus? Roh Kudus ini memiliki satu aktivitas di dalam diri setiap orang, yaitu meyakinkan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang pertama. Roh Kudus juga memberikan penjelasan kepada hati kita tentang seluruh firman Allah. Jadi kita yang tidak pernah bisa mengerti firman Allah, itu kita dapat mengerti firman Allah ketika Roh Kudus memberikan pengertian itu ke dalam hati dan pikiran kita. Kemudian yang ketiga, Roh Kudus bekerja di dalam setiap orang, secara khusus di dalam diri orang percaya, bahwa Roh Kudus ini membantu setiap orang untuk menyadari dosanya, mendorong orang untuk menyesali dosanya, dan membawa orang untuk datang kepada Tuhan, memohon pengampunan. Jadi ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Jadi pekerjaan Roh Kudus itu adalah mengingatkan manusia bahwa dia telah berdosa, menyadarkan manusia bahwa dia melakukan dosa, meyakinkan manusia bahwa dirinya sudah berdosa, mendorong manusia untuk datang kepada Allah, mengajari manusia bagaimana caranya minta ampun kepada Allah. Jadi Roh Kudus ini mulai dari titik nol sampai titik pengampunan itu bekerja di dalam diri manusia. Karena itu kalau seorang datang kepada Tuhan dan mohon pengampunan, itu adalah pekerjaan dari Roh Kudus. Karena itu konsep di dalam kekristenan, dalam doktrin kekristenan, bahwa keselamatan itu bukan pekerjaan kita. Keselamatan itu pekerjaan Roh Kudus. Itu berarti bahwa kita diselamatkan bukan hasil usaha kita, tetapi pemberian Allah. Kenapa? Ya karena Roh Kudus yang bekerja. Seperti tadi itu. Tetapi ketika seseorang menolak Roh Kudus, menentang Roh Kudus, itu berarti bahwa ketika Roh Kudus bekerja di hatinya, ditolak. Ketika Roh Kudus berbicara tentang Yesus Kristus, ditolak. Ketika Roh Kudus berbicara bahwa Yesus sanggup mengampuni dosa, ditolak. Kenapa? Karena dia menolak pekerjaan Roh Kudus. Kalau dia menolak pekerjaan Roh Kudus, maka secara otomatis semua pekerjaan Roh Kudus di dalam dirinya ditolak. Ketika Roh Kudus mendorong dia untuk minta ampun, ditolak. Kenapa dia bisa menolak? Karena dia memiliki free will, memiliki kehendak bebas untuk menolak. Ketika Roh Kudus katakan, kamu salah. Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Tidak, Yesus itu cuma manusia. Siapa yang bilang Tuhan bisa jadi manusia? Tidak bisa, Tuhan tidak bisa jadi manusia. Yesus manusia biasa.
Jadi kalau Yesus yang seperti itu melakukan perbuatan mujizat, itu bukan dari Tuhan. Itu pasti dari kuasa lain. Karena tidak mungkin Tuhan jadi manusia dan melakukan mujizat. Tidak mungkin. Nah, konsep itulah kemudian yang mewarnai pemikiran dan iman, keyakinan ahli Taurat dan orang Farisi. Sehingga mereka menolak Roh Kudus. Roh Kudus sudah memberikan kepada mereka pengertian, ditolak. Roh Kudus telah mendorong mereka untuk bertobat, datang kepada Tuhan, ditolak. Jadi begini. Tadi dalam statement dari seorang yang dari mata kuliah lain mengatakan seorang yang sudah menghujat Roh Kudus, kalau dia minta ampun, dosa menghujat Roh Kudus ini pun dapat diampuni. Ya kan? Nah, ini mungkin ada koreksi sedikit. Koreksinya apa? Orang yang sudah menghujat Roh Kudus itu tidak akan pernah bisa mau minta ampun. Ya, orang yang sudah menghujat Roh Kudus itu tidak akan pernah mau minta ampun. Kenapa? Karena dia telah menolak Roh Kudus dan semua pekerjaan Roh Kudus. Itu ditolak, ditentang. Jadi sampai mati pun dia akan menentang dan menolak untuk minta ampun. Karena salah satu pekerjaan dari Roh Kudus itu mendorong orang untuk datang minta ampun. Manusia itu pada dasarnya telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Di dalam keadaannya sebagai orang yang berdosa, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Tidak ada seorang pun yang atas keinginannya sendiri sebagai pendosa itu sadar dan minta ampun kepada Allah. Jadi, ketika seseorang itu sadar kalau dia berdosa, itu bukan pekerjaan dirinya. Itu adalah pekerjaan dari Roh Kudus yang mendorong dia. Karena dalam keberdosaannya, dia pasti menolak untuk datang kepada Allah. Tetapi oleh karena ada Roh Kudus, maka Roh Kudus itulah yang membuat seseorang datang kepada Allah dan memohon ampun. Nah, karena Tuhan itu sudah membuat peraturan tentang pengampunan, bahwa semua yang minta ampun akan diampuni, berarti bahwa ketika Roh Kudus mendorong orang untuk minta ampun, dosa apapun, semerah apapun, sejauh timur dari barat, atau sebanyak apapun dosanya, ketika dia datang dan minta ampun kepada Tuhan, kasih yang besar itu akan mendorong Allah mengampuni dosa yang segede gambreng gitu. Tetapi kalau dia tidak mau datang dan minta ampun, maka dosa yang sekecil apapun tidak akan diampuni oleh Allah. Jadi perhatikan bahwa salah satu persyaratan dosa diampuni itu adalah bahwa orang tersebut memohon ampun untuk dosanya. Kalau orang tersebut tidak memohon ampun akan dosanya, walaupun dosanya itu kecil, di dunia ini dan di dunia yang akan datang, dosanya itu tidak akan diampuni. Tidak usah dia menghujat Roh Kudus. Dia melakukan dosa iri hati. Kalau dia tidak datang kepada Tuhan dan mohon pengampunan, dosa iri hati itu tidak akan pernah bisa diampuni di dunia ini dan di dunia yang akan datang. Tidak akan pernah bisa diampuni. Gitu ya. Nah, berikutnya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus katakan bahwa ketika seorang menentang anak manusia, hatinya bisa berubah. Ya, ada orang yang menolak Yesus, menentang Yesus, tetapi di kemudian hari dia menerima Yesus. Banyak, ya. Kalau kita dengar kesaksian-kesaksian dulu dia menentang Yesus, dia membakar gereja, dia melempari batu orang percaya, tapi di kesempatan dalam kehidupannya yang lain, dia terima Tuhan Yesus. Banyak kesaksian yang seperti itu. Itu artinya bahwa
terbuka kemungkinan orang-orang yang menentang Tuhan Yesus itu diampuni dosanya. Tetapi ketika dia menolak Roh Kudus, itu berarti bahwa seluruh pekerjaan Roh Kudus itu ditentang. Termasuk salah satu pekerjaan dari Roh Kudus ini adalah menyadarkan manusia akan dosa-dosanya. Mendorong manusia untuk datang kepada Tuhan Yesus memohon ampun. Ya, jadi kalau Roh Kudus yang pekerjaannya seperti itu ditolak, bagaimana dia mau datang minta ampun? Dia tidak akan pernah minta ampun. Itulah yang dikatakan bahwa dosa menghujat Roh Kudus ini adalah dosa yang tidak akan pernah bisa diampuni, karena dia tidak akan pernah mau minta ampun. Kok dia bisa tidak minta ampun? Karena dia menolak Roh Kudus yang pekerjaannya mendorong seseorang untuk minta ampun. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini, tidak usah dosa menghujat Roh Kudus. Dosa lain, kalau kita tidak datang dan minta ampun, itu dosa tidak akan pernah bisa diampuni. Di bumi ini dan juga di dunia yang akan datang. Ya. Nah, berkaitan dengan Matius 12 ayat 32 ini, nanti saya akan berbicara tentang neraka juga ya. Nanti tolong diingatkan bahwa di neraka ini tidak akan ada lagi pengampunan. Tidak akan ada lagi pengampunan di neraka. Tetapi untuk salah satu denominasi kekristenan, dia mengatakan bahwa neraka itu bukan tempat penghukuman saja, tetapi neraka itu adalah api suci, api penyucian. Jadi kalau orang ada yang sudah masuk ke neraka, itu dosanya disucikan di neraka, hukumannya diampuni di neraka, dan nanti dalam kurun waktu tertentu dia akan dikeluarkan dari neraka untuk dipindahkan masuk ke surga. Jadi neraka itu adalah api penyucian. Tetapi untuk kalangan Kristen yang lain mengatakan neraka itu adalah tempat penghukuman kekal. Itu. Nah, kembali lagi kepada Roh Kudus. Jadi seperti itu. Konteks pada waktu itu bahwa orang Farisi dan ahli Taurat mengeraskan hatinya, menentang Roh Kudus, menolak pekerjaan Roh Kudus. Nah, Tuhan Yesus kan tahu doktrin dan konsep pekerjaan pribadi Roh Kudus itu, Tuhan Yesus kan tahu sekali. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan itu. Mengatakan di ayat yang ke-32. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, di dunia yang akan datang pun tidak. Pak, apakah ada Pak kemungkinan orang yang sudah menentang Roh Kudus, menghujat Roh Kudus itu datang bertobat Pak? Bertobat, apakah kemungkinannya orang ini bisa diampuni dosanya? Nah, ini kan bicara kemungkinan toh. Mungkin Pak. Mungkinkah Pak? Itu kan kemungkinan berarti. Ya, kemungkinannya bisa diampuni. Ya, karena kita perhatikan, dosa semerah kirmisi, dosa semerah kain kesumba, sejauh timur dari barat dosa kita, itu dilupakan dan diampuni. Tuhan dalam kemahakuasaannya sanggup mengampuni dosa. Ya, dosa apapun. Tetapi faktanya bahwa ada orang-orang tertentu yang mengeraskan hatinya sampai mati. Dia tahu ada pengampunan dosa, tahu, tapi dia tidak mau tahu. Dia tidak mau melakukan. Dia tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dia menolak. Dia tahu bahwa kalau datang kepada Tuhan Yesus mohon ampun, dosanya diampuni, tapi dia menolak. Dia tidak mau percaya sedikit pun tentang Tuhan Yesus, karya Tuhan Yesus, penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, dia tidak mau percaya. Nah, orang yang sudah tidak mau percaya kalau Tuhan Yesus menebus dosa, bagaimana caranya dia dosanya diampuni? Dosanya tidak akan pernah diampuni karena dia tidak akan pernah datang kepada Yesus.
Yesus adalah anak domba Paskah. Dari dosa, dari darah Tuhan Yesus sebagai anak domba Paskah itu menghapus seluruh dosa. Ya, kalau dia menolak Tuhan Yesus sebagai anak domba Paskah, bagaimana dia dapat pengampunan sedangkan yang mengampuni Tuhan Yesus? Bagaimana dia mau minta ampun dosanya kalau dia menolak Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang mampu mengampuni dosa? Kenapa kok dia punya sikap hati seperti itu? Karena dia menolak Roh Kudus. Nah, jadi itulah kira-kira logika teologinya. Dosa menghujat Roh Kudus. Jadi Tuhan Yesus mengatakan ini benar, bahwa orang yang menghujat Roh Kudus ini dosanya tidak akan pernah diampuni, karena dia tidak akan pernah mau minta ampun. Nah, sekarang konsekuensinya bagaimana, Pak? Aplikasi terhadap statement-statement seperti ini dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Pengampunan dosa itu penting. Permohonan ampun itu penting. Bahwa kita menyadari dosa-dosa kita, datang dan memohon ampun, itu penting. Dosa tidak akan pernah diampuni kalau kita tidak mengakuinya di hadapan Tuhan, di hadapan manusia. Jadi dosa itu harus diakui, disangkali, hubungan dengan dosa itu diputuskan, disangkali. Karena itu, setiap orang percaya yang dalam tanda petik bertobat, ya perhatikan ya, setiap orang percaya yang bertobat itu harus masuk fase di mana dia datang kepada pendeta, melakukan percakapan pribadi dengan pendeta, dengan hamba Tuhan, konseling pribadi, percakapan pribadi, lalu di situ dia mengaku semua dosa-dosanya. Disitulah dia mengalami kelahiran baru. Jadi kalau ada orang Kristen termasuk mahasiswa teologi, sudah sekolah teologi, tapi belum mengalami fase di mana dia konseling pribadi untuk mengaku dosa-dosanya, maka kemungkinan ada dosa-dosa yang belum diampuni. Kenapa? Karena dia belum pernah minta ampun sama Tuhan, belum pernah mengakui dosanya. Pak, apakah saya bisa mengakui secara pribadi, Pak? Saya malu, Pak. Kalau saya mengakui dosa saya di depannya hamba Tuhan, dosa saya itu memalukan, Pak. Dosa apa sih? Ya, dosa-dosa yang berkaitan dengan itu loh, Pak. 3 huruf itu loh, Pak. 3 huruf itu apa? Itu yang depannya S itu loh, Pak. Itu malu, Pak, kalau saya ngomong, Pak. Setiap orang yang tidak mengakui dosanya, maka dosanya tidak akan diampuni, termasuk dosa seks. Jadi saran saya, setiap mahasiswa sekolah teologi, ya, harus datang kepada seorang hamba Tuhan, entah dosennya, dosen teologi, entah pendeta, datang dan mengungkapkan semua dosa-dosanya dari A sampai Z, dari yang tidak memalukan sampai yang memalukan, sampai dosa-dosa yang rahasia, yang tersembunyi di hatinya. Hanya dia dan Tuhan yang tahu. Orang tuanya tidak tahu dia berbuat dosa itu. Tapi dosa yang seperti itu harus diakui di hadapan Tuhan dan di hadapan hamba Tuhan. Dan kalau ada orang yang belum minta ampun seperti itu, saya curiga dosanya masih ada. Karena salah satu persyaratan dosa itu diampuni, dosa itu harus diakui. Dan dosa yang diakui itu adalah satu pertanda bahwa Roh Kudus bekerja di dalam dirinya. Kalau dia menolak untuk mengakui dosa, dia menolak pekerjaan Roh Kudus. Oke, panjang lebar ya,
Tapi memang ini belum juga seberapa ya. Tapi secara prinsip itulah penjelasan yang terutama dan utama untuk menghujat Roh Kudus. Ada pertanyaan? Sudah cukup jelas ya? Oke, jadi sekali lagi sebagai satu kesimpulan sebelum kita istirahat, ya. Mari saudara bertanya di dalam hatimu, apakah saya pernah datang kepada seorang hamba Tuhan? Saya mengakui dosa-dosa saya? Belum, Pak. Saya belum punya kesempatan. Saya malu, Pak. Kalau saudara belum sempat, itu ada kemungkinan ada dosa yang belum kamu beresin di hadapan Tuhan. Itu persoalan yang sangat berbahaya. Nah, waktu saya datang ke Jember untuk mengajar, saya selalu mendorong mahasiswa untuk datang kepada saya melakukan konseling. Jadi di beberapa angkatan yang sempat bertemu dengan saya secara langsung, itu setiap mahasiswa datang kepada saya minta konseling. Dan bukan cuma mahasiswa cowok, mahasiswa cewek itu datang ke saya. Jadi setelah kuliah selesai, itu mereka membuat satu janji untuk bisa saya doakan. Nah, disitulah kesempatan saya mendoakan mahasiswa-mahasiswa itu untuk semua dosa-dosanya itu diberesin. Jadi, ya, konsekuensinya ya mereka harus jujur mengakui dosa-dosanya. Ya, mohon maaf ya, bahkan dosa-dosa yang sangat memalukan sekalipun, itu diakui di hadapan saya. Pak, saya dulu pernah begini, begini, begini. Saya dulu pernah begini, begini, begini. Ya, saya kaget-kaget juga sih. Ya, karena dari segi penampilannya, anak ini kok baik-baik ya, tapi ternyata dosanya, waduh, lumayan ya. Ya, tapi saya sebagai hamba Tuhan itu punya kode etik pastoral. Artinya, bahwa ketika seorang datang mengakui dosa-dosanya di hadapan saya dan di hadapan Tuhan, itu saya tidak boleh membocorkan. Saya harus merahasiakan sampai saya mati. Gitu ya. Jadi, itu membuat seorang itu aman dan merasa nyaman untuk datang kepada seorang hamba Tuhan dan mengakui dosa-dosanya. Ya, karena itulah gunanya seorang hamba Tuhan sebagai wakilnya Tuhan di dunia ini. Ya, kalau kita bisa minta ampun sendiri, ya untuk apa hamba Tuhan di dunia ini? Nggak perlu. Semua orang hanya perlu datang secara pribadi sama Tuhan minta ampun. Loh, untuk apa pendeta? Untuk apa hamba Tuhan? Ya, salah satu gunanya hamba Tuhan itu adalah menyediakan dirinya didatangi oleh orang-orang Kristen, umat yang disentuh oleh Roh Kudus untuk mendoakan, memohon pengampunan dosa mereka kepada Tuhan. Itu salah satu tugas dari hamba Tuhan. Dan tugas saudara secara pribadi, ya jujur datang kepada seorang hamba Tuhan, minta ampun, mengakui dosa-dosamu. Ya, cuman memang waktu mahasiswi datang, saya bilang tidak boleh datang sendiri. Ya, mahasiswi itu harus ditemani oleh seorang. Ya, walaupun ditemani bukan berarti temannya itu ikut ngobrol dengan saya, enggak. Temannya duduk agak jauh gitu. Cuman dia harus menjadi saksi gitu ya, supaya tidak boleh terjadi sesuatu antara konselor dengan konseli ya. Ya, itulah kira-kira. Ya, intinya adalah bahwa saudara harus mulai memikirkan, mencari kesempatan untuk saudara datang kepada seorang hamba Tuhan dan dengan jujur mengakui semua dosa-dosamu. Dan mulailah dengan hidup baru dan kelahiran baru. Oke. Ya, kalau sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, kita akan ambil waktu untuk istirahat. Kita akan istirahat
dan kita akan kumpul lagi di kelas kurang lebih jam 10 lewat 10. Jadi ada istirahat 20 menit. Ya, silakan istirahat dulu.